Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Dwiandiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Adi Harsa Timur 2, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal refleksi di mingguan modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengambil model 4F. Yang pertama yaitu fact atau peristiwa, lalu yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, yang keempat itu future. Yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Saya mendapatkan banyak pengalaman ketika mengikuti pembelajaran pada minggu ini, dan perasaan saya sangat senang karena mendapatkan banyak ilmu yang baru dan sangat bermanfaat untuk diterapkan di kelas tempat saya mengajar. Ilmu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara secara lebih mendalam telah saya dapatkan. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkesan bagi saya yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sehingga lewat pendidikan, anak diperkenalkan dengan kebudayaan yang beraneka ragam yang ada di lingkungan anak berada, sehingga kebudayaan akan terus dilestarikan oleh generasi sekarang dan mendatang. Selama ini, pengetahuan saya terhadap konsep filosofi pembelajaran sangatlah dangkal. Sehingga dengan mengikuti kegiatan CGP Angkatan 11 ini, saya mendapatkan pengetahuan mengenai konsep dan pelaksanaan atau implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran di kelas. Saya juga termotivasi karena Bapak Fasilitator yaitu Pak Nang Cohendi sangat baik dan membimbing jalannya pembelajaran yang kondusif. Tak lupa Ibu pengajar praktik yang selalu mengingatkan dan membimbing saya menjadi lebih baik lagi. Beberapa rekan satu kelompok yang selalu kompak dan mengingatkan saya akan tugas di LMS dan waktunya mengikuti diskusi online. Hambatan atau kesulitan saya dalam proses pembelajaran di minggu ini yaitu saya masih kurang dapat memanfaatkan waktu di dalam membagi antara tugas di sekolah dengan tugas yang harus dikerjakan di LMS, serta kurang teliti menganalisis tugas apa saja yang waktunya untuk dikerjakan. Solusi dari hambatan ini adalah saya akan memetakan tugas yang sudah waktunya untuk dikerjakan, menulis jadwal yang ada di program CGP dan membagi waktu antara program CGP, pekerjaan di sekolah, dan pekerjaan di rumah. Feeling atau perasaan yang saya alami yaitu dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata, awalnya masih merasa kesulitan dalam menerapkan konsep pembiasaan positif di sekolah. Akan tetapi, ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan karena pembelajaran menjadi lebih aktif, kondusif, dan berpihak pada peserta didik. Peserta didik pun menjadi lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran karena sesuai dengan minat dan bakatnya. Di sekolah saya juga terdapat beberapa ekstrakurikuler yang dapat menjadi tempat peserta didik untuk menyalurkan bakat dan minat, sehingga peserta didik melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya juga merasa bahwa kemampuan saya dalam mengajar harus ditingkatkan sebab selama ini saya mengajar kurang berpedoman pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal baru yang saya ketahui dari diri saya setelah mengikuti kegiatan ini adalah saya masih memiliki kekurangan dan kelemahan untuk menjadi seorang guru, sehingga saya perlu meningkatkan kemampuan saya dengan banyak membaca dan mempraktikkan apa yang sudah saya dapatkan. Saya menemukan sesuatu yang baru dalam mengikuti program guru penggerak ini. Saya mendapatkan banyak konsep, ilmu, pengalaman yang saya dapatkan dari fasilitator dan pengajar praktik dan rekan-rekan yang menginspirasi, sehingga sangat bermanfaat bagi saya untuk mengubah konsep pembelajaran di kelas semula dari menuntut menjadi menuntun.
dari yang berbasis guru menjadi berbasis peserta didik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, sehingga pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang bisa saya lakukan ke depan adalah sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya sebagai guru harus terlebih dahulu mempersiapkan, menyusun perangkat pembelajaran, serta kelengkapan dalam proses pembelajaran, mulai dari perangkat, media, model, serta instrumen penilaian. Tujuannya, ketika saat pembelajaran dimulai, saya lebih fokus dalam memberikan materi esensi dan menghemat waktu. Selain itu, memberikan kebebasan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya juga akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan cara belajarnya. Karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir, kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Cukup sekian dari saya mengenai jurnal refleksi mingguan modul 1.1. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan.